Ya, mari kita lanjutkan kembali. Jadi di awal-awal kita sudah mengetahui bahwasannya bearing atau bantalan itu jenisnya ada dua yang secara umum. The most broad classification of bearings is according to the type of operation. Jadi walaupun sebenarnya pembagian klasifikasi bearing itu macam-macam, bisa berdasarkan operasi atau motion load atau direction atau arah of the load. Ya, direction of the load itu arah beban. Tapi dalam keseharian yang paling banyak dipakai adalah pengklasifikasian bearing berdasarkan jenis operasinya. Nah, kalau menurut yang operasi itu ada dua jenis, rolling dan sliding. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdiskusi terkait yang rolling terlebih dahulu. Nah, ini rolling contact bearing types. Jadi untuk yang rolling ini dibagi menjadi dua grup besar, yaitu yang pertama ball dan roller. Dari namanya saja sudah ketahuan ya, kalau ball itu pasti di bagian ininya ya, di bagian yang menyebabkan inner hole-nya itu bisa berputar, sedangkan yang outer diameternya itu dia diam. Ya, ini adalah dalam bentuk bola. Kalau roller itu bentuknya silinder begitu ya, roller. Nah, ini kita akan membahas yang bearing ball terlebih dahulu. Dan di sini ada macam-macam jenisnya, bisa dibaca sendiri walaupun sebenarnya paling mudah kalau kita melihat gambarnya. Ya, jadi kayak misalnya yang A di groove bearing, it takes radial and some thrust load. Nah, kadang-kadang kita bingung ini gambarnya gimana. Nah, lebih baik kita kita lihat di bagian yang sini. Nah, kalau kita perhatikan antara gambar yang A dan B ini cukup mirip. Nah, tapi sebenarnya beda di bagian sini ya. Jadi kalau untuk yang A ini bagian sini sama dengan bagian di sini. Sedangkan untuk yang B, yang bagian ini atau salah satu dari bagiannya itu lebih besar jaraknya. Jadi jarak antara inner ring dan outer ring itu beda. Kalau ini kan sama ya, di sini jaraknya sama. Kalau di sini ini lebih sempit daripada yang di sini. Dan penjelasannya adalah ini gitu ya. Jadi untuk filling notch bearing yang ini itu it takes more radial load. Jadi kalau misalnya posisi bearingnya seperti ini, dia diberi gaya dari atas ini, ada di bawah sini ke arah bearingnya, dia lebih kuat ya daripada yang pertama. Dan seterusnya bisa bisa dibaca. Nah, di sini ada yang ada yang kurang. Jadi kalau kita hitung ini ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan di sini ada 10. Nah, kalau saya amati ternyata yang tidak ada itu, yang tidak ada itu ini ya. Jadi untuk yang ini itu di sebelah kiri tidak ada penjelasannya. Nah, ini. Nah, sebenarnya penjelasan dari F ini sama seperti yang ini ya. Jadi kalau untuk yang self aligning itu ini ya, self aligning. Nah, untuk yang external self aligning itu sebenarnya sama, it can withstand high self misalignments. Tapi bedanya adalah di bagian bola-bolanya ini. Jadi kalau untuk yang external self aligning itu dia bolanya lebih besar daripada yang ini begitu ya. Nah, untuk yang ini bukan berarti tabrakan ya. Jadi kalau dilihat itu dilihat dari bagian sebelah sini gitu ya. Jadi kita melihat dari ini katakanlah mata kita, kemudian kita melihat ke arah sini, maka sebenarnya bentuknya itu dia posisi dari bola-bolanya, ya posisi dari bola-bolanya itu dia tidak 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 begini ya, tidak begini ya, tapi nah seperti ini. Jadi
kalau kita lihat dari sebelah sini, itu kan seolah-olah seperti apa ya, dempet atau bergabungan ya, bertabrakan, tapi sebenarnya posisinya seperti ini. Ya, jadi posisinya seperti ini. Nah, jadi ini untuk gambarnya, nah ini untuk penjelasannya. Oke, ini untuk yang ball bearings. Nah, ini juga untuk yang roller bearings. Ini juga sama, penjelasannya di sini dan gambarnya ada di sini. Bedanya adalah bentuk daripada roller dan apa namanya, arahnya ya, arah pemasangannya. Kalau yang A ini kan dia sejajar dengan aksisnya, di sini aksisnya, ini aksis ya. Nah, ini sejajar. Nah, kalau ini dia membentuk sudut. Ini tegak lurus dengan atau perpendikular dengan aksisnya. Nah, ini dia pipih kecil. Nah, ini juga miring gitu. Nah, ini gambarnya dan ini penjelasannya dan jumlahnya juga sudah sama. Nah, ini untuk yang roller bearings. Perbedaan yang paling mencolok adalah kalau ball bearing itu bentuknya bola-bola. Nah, sedangkan untuk yang roller dia bentuknya silinder atau ya apa namanya ya. Ya bentuknya seperti ini ya. Saya kurang tahu penyebutannya apa, tapi yang jelas semacam silinder tapi diameter satu sisi dengan lainnya tidak sama. Jadi membentuk seperti kalau kita potong tengahnya, dia akan seperti segitiga begitu ya. Kalau diperpanjang ini ya, ini kan jadi segitiga. Gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini kita kembali dulu sebelum kita membahas yang ini. Jadi terkait bahwasannya sebagai seorang pengguna, kita tidak perlu mendesain. Ya, kita tidak perlu mendesain. Sebentar, saya cari dulu ya bagiannya. Ya, yang ini maksudnya, yang the mechanical designer does not design the bearing. Jadi tidak membuat bearingnya sendiri. Ya silahkan jika ingin membuat bearing, tapi itu akan memakan waktu yang lama dan justru malah memakan biaya yang lama. Jadi kita daripada mendesain lebih baik memilih begitu ya. Nah, terkait pemilihannya itu sebenarnya juga sudah diklasifikasikan. Jadi ini tipe-tipe bearing yang paling sering digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, dari setiap jenis ini, di sini ada apa namanya? Ada pembahasan terkait bagaimana suatu bearing itu dapat menahan beban. Jadi yang beban yang tegak lurus ke atas ini, dia artinya radial load. Kalau yang mendatar ini axial load. Nah, jadi ini ada yang ball, kemudian ada yang roll begitu. Nah, kalau kita bandingkan bersama-sama, ya di sini ada high speed, high rotating accuracy, low noise atau vibration, jadi tidak bergetar, tidak menimbulkan suara ketika beroperasi. Kemudian low friction, gesekannya sedikit, dan high rigidity. Nah, di sini ada nilainya masing-masing. Semakin banyak bintang, semakin baik. Kalau nggak ada bintangnya, berarti untuk kategori itu dia tidak bagus. Nah, kalau kita lihat sama-sama, yang deep groove ball bearings yang sering kita temui di keseharian kita, itu ternyata bintangnya paling banyak, walaupun di rigidity-nya dia enggak. Nah, itulah kenapa sering sekali kalau kita beli di pasar di tempat bearing misalnya, pasti yang pertama kali ditawarkan adalah yang berbentuk ini ya, bola yang normal seperti ini. Karena memang secara umum dia apa namanya lebih menang lah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya head speed dia bintang 4 ya, walaupun juga yang lainnya ada bintang 4. Tapi bintang 4 untuk yang deep groove ball bearings ini dia juga didukung oleh 3 bintang high rotating, 3 bintang low noise. Jadi istilahnya dia paling menang begitulah. Walaupun juga mungkin di kebutuhan tertentu membutuhkan yang lain. Nah, tapi untuk yang ball bearing ini dia cenderung lebih disukai karena dia bisa menahan radial load ya, dan juga dia bisa menahan axial load. Walaupun kalau misalnya yang spherical roller thrust bearings, kalau memang konstruksi mesin yang kita buat
itu membutuhkan axial load yang besar dan tidak membutuhkan kemampuan untuk radial load yang besar, jadi cukup untuk yang axial load saja. Jadi ya mungkin kita bisa memilih yang ini gitu. Atau jika hanya ada radial load tanpa ada axial load, kita bisa memilih ini. Ya intinya benda-bendanya bearingnya sudah ada di pasaran. Nah, bagaimana kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini untuk video yang part ini. Kita akan lanjutkan ke part video selanjutnya.